Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sinta Ratnasari dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 2022009004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah Pertanian Perkotaan Terpadu Berkelanjutan. Judul presentasi saya yaitu tentang pertanian terpadu berkelanjutan di KWT Menur. Nah, apa sih pertanian terpadu itu? Pertanian terpadu adalah sistem pertanian yang menyatukan berbagai unsur pertanian seperti perikanan, budidaya tanaman, peternakan, dan dalam satu kesatuan yang dikelola di lahan yang sama dan saling berhubungan satu sama lain. Tujuan pertanian terpadu yaitu untuk menciptakan timbal balik antara setiap komponen sehingga output dari satu sektor bisa menjadi input bagi sektor lainnya. Contoh pertanian terpadu di KWT Menur itu ada beberapa komponen produksi, antara lain seperti tanaman hortikultura, tanaman pangan, buah-buahan, tanaman toga, dan juga ada peternakan kambing dan juga perikanan lele, dan juga ada budidaya jamur tiram. Di sini saya mewawancarai KWT Menur yang bertempat di Padukuhan Ngepung, Bunder Patok, Gunung Kidul yang diketuai oleh Sri Lestari dan beranggotakan 27 anggota. Awal mula terbentuknya KWT Menur itu pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020. KWT Menur termasuk dalam pertanian terpadu karena dalam lahan tersebut terdapat beraneka ragam yang terdiri dari tanaman sayuran, tanaman hias, budidaya jamur tiram, tanaman pangan, dan peternakan seperti budidaya ikan lele dan peternakan kambing, yang dimana kotoran hewan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman dan hasil tanaman yang berada di lahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. KWT Menur sebagai kelompok wanita tani ini memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertanian terpadu, terutama dalam lingkup komunitas dan pemanfaatan lahan pekarangan, yaitu memberdayakan perempuan dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan akses ke sumber daya pertanian dengan menghasilkan berbagai jenis pangan secara mandiri melalui sistem pertanian terpadu. KWT Menur berkontribusi langsung pada peningkatan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi keluarga anggotanya. Harapan KWT Menur terhadap pertanian terpadu pada saat ini yaitu agar dapat mensejahterakan anggota serta memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Jenis komoditas yang dibudidayakan di KWT Menur yaitu ada berbagai tanaman seperti sayuran yang ditanam di KWT Menur yaitu seperti bayam, tomat, kangkung, terong, dan pakcoy. Dan juga ada tanaman pangan seperti padi, ketela, jagung, kacang tanah, dan juga ada tanaman buah-buahan seperti alpukat, jambu kristal, jambu air, pepaya, dan pisang. Di KWT Menur juga ada tanaman toga seperti jahe, kunyit, kencur, serai, dan temulawak. Di KWT Menur juga ada perikanan dan peternakan. Budidaya perikanan yang dibudidayakan yaitu perikanan ikan lele, sedangkan peternakan yaitu peternakan kambing. Teknik yang digunakan di KWT Menur yaitu ada 3 teknik. Yang pertama ada hidroponik, kedua konvensional, dan ketiga tabulampot.
Pemasaran dalam KWT Menur yaitu pada saat panen awal, sayuran yang dihasilkan dikonsumsi anggota dan dibagikan ke warga sekitar. Dan pada pemasaran lokal, KWT Menur mengirimkan hasil tanamannya ke warung sekitar dan membangun kafe tani yang berada di KWT Menur sendiri, dan juga dijual langsung kepada warga dengan pemasaran online lewat WA atau grup. Dampak dari pemasaran yaitu mensejahterakan anggota, mendukung ketahanan pangan, dan memberdayakan ekonomi warga. Tantangan yang dihadapi KWT Menur saat ini yaitu minimnya partisipasi generasi muda Gen Z, dan juga cuaca yang tidak menentu, serta hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman yang berada di lahan KWT Menur. Berikut adalah dokumentasi yang saya ambil di KWT Menur. Kesimpulan dari hasil presentasi saya yaitu dengan memanfaatkan lahan perkarangan, KWT Menur dapat memberdayakan perempuan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga, serta berkontribusi pada ekonomi lokal. Mereka mengintegrasikan sistem pertanian terpadu untuk membudidayakan beragam tanaman, beternak, dan mengolah hasil panen menjadi produk bernilai jual. Memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk organik dikombinasikan dengan pupuk kimia atau anorganik secara bijak menunjukkan komitmen terhadap praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. KWT Menur diharapkan dapat terus berkembang, mensejahterakan anggota, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.